Semangat pagi. Hai guys, jumpa lagi dengan my channel. Pada kesempatan baik ini, kita akan merubah topik sedikit. Biasanya saya membawa materi tentang Flutter. Tapi sesekali pernah juga kemarin kita bawa materi menggunakan PHP, yaitu one click data from REST API masuk ke local database kita. Dan kali ini yang tidak kalah menarik, saya akan coba bawakan mengenai data science, yaitu how to scrape tweet data from Twitter using SNScrape and Pandas. Maksudnya di sini bagaimana kita men-scrape atau mengambil data Twitter menggunakan SNScrape dan Pandas. Jadi scrape tweet ini kita ambil untuk kali ini adalah from a text atau from a content yang kita search. Ya. Jadi seperti menyeluruh, seperti ada yang di layar, saya akan jelaskan sebelum kita melakukan coding. Jadi judulnya tadi udah saya sampaikan, saya ulangi sekali lagi, how to scrape tweet data from Twitter using SNScrape and Pandas. Jadi scrape tweet itu from a text ataupun konten yang kita search. Oke, jadi sebelum itu sebenarnya untuk data analisis proses, yaitu pertama kita harus meminta data requirement dulu. Jadi sesuai dengan judul ini sebenarnya requirement sudah ada, yaitu mengenai Twitter. Permintaannya adalah apakah tentang bla 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 sedang banyak diperbincangkan di Twitter. Jadi tanda tanya ini bisa kita isi misalkan apakah tentang FIFA U20 sedang banyak diperbincangkan di Twitter. Atau mengenai apakah tentang David Ozora yang juga viral di Twitter, apakah sedang banyak diperbincangkan? Benar nggak viral atau tidak? Atau apakah apa lagi? Ya banyak lagi yang ada di jaga Twitter. Kita mau melihat datanya bagaimana gitu. Oke. Jadi kalau yang untuk case ini nanti kita ambil salah satu contoh, mungkin yang terviral yang terbaru adalah mengenai U20, itu FIFA, penolakan beberapa kalangan terhadap kedatangan tim Israel yang akan bertanding di Indonesia. Tapi kita membahas dari sisi teknisnya. Jadi permasalahan apapun yang ada di luar itu kita hanya mengambil kontennya saja. Jadi bagaimana teknologi dapat men-scrape data dari Twitter. Jadi ini yang akan kita bahas. Apakah sedang viral permasalahan yang di atas tersebut? Kemudian seberapa viral, berapa orang atau berapa akun yang sedang membicarakan mengenai itu di Twitter? Oke, jadi how to know that, bagaimana kita mengetahuinya? Jadi solusinya adalah kita menggunakan data science, yaitu dengan menggunakan Python.
Itu script language yang akan kita explore bagaimana dia bisa men-scrape data tweets dari Twitter menggunakan ini SN-Scrape dan Pandas. Dan SN-Scrape dan Pandas itu apa sih sebenarnya dia? Nah, nanti akan kita perbincangkan. Jadi caranya adalah yang pertama nanti akan kita install SN-Scrape-nya, kemudian kita install Pandasnya. SN-Scrape sama Pandas itu apa? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ini adalah stepping-steppingnya. Kemudian poin nomor 3 adalah kita impor SN-Scrape modul Twitter. Ya, kita aliaskan dia sebagai SN Twitter atau apa saja tergantung rekan-rekan sekalian mau mengaliaskan sebagai apa dia. Kemudian poin yang keempat adalah kita impor Pandasnya dan kita definisikan ataupun kita aliaskan dia sebagai PD. Poin nomor 5 adalah kita setting variabel max tweet. Jadi misalnya kita mau menggrab ataupun mau men-scrape data dari Twitter itu, misalnya kita batasi limitnya misalnya 500 atau 1000 atau 10.000. Nah, berapa kita batasin sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Poin nomor 6 adalah kita create list array untuk to append tweet data. Jadi kita buatkan list array-nya, nanti data tweet yang kita dapat kita append, kita tambahkan ke dalam array tersebut. Kemudian poin nomor 7 adalah setting variabel search scraper. Jadi yang mau kita search itu apa variabelnya, apa datanya. Misalkan kayak tadi kita mau men-search masalah FIFA, yaitu tim U20, atau permasalahan apa lagi, misalnya masalah David Ozora, masalah misalnya apa namanya itu, pemulung cantik yang katanya viral atau tidak itu, siapa namanya, Tina atau siapa gitu, dan lain-lain ya, terserah, nanti bisa kita uji coba gitu. Kemudian poin nomor 8 adalah kita scrape tweet data. Nah, ini yang mau kita scrape. Jadi kita bikinkan scriptnya untuk mengambil atau menggrab ataupun mengambil data-data yang kita inginkan dari data tweet. Kemudian kita create data frame-nya. Poin nomor 10 adalah kita display data frame-nya. Data frame itu adalah kalau dalam hal ini adalah field yang kita ambil tadi itu, kita display apa-apa saja gitu, sesuai dengan script yang kita buat. Jadi kalau udah kita display frame nanti, jadi apa-apa yang diperbincangkan di Twitter yang kita kita set scrapernya tadi misalnya mengenai FIFA U20, jadi data-data tersebut datang ke komputer kita. Oke. Poin nomor 11 adalah kita save data itu ke CSV file. Kemudian data yang di CSV file tadi kita masukkan dia ke dalam database supaya lebih gampang untuk memanage-nya. Oke, kalau kita masukkan ke dalam database tentu bisa kita manage dia. Data yang 10.000 tadi itu misalkan data apa saja, dari pengirimnya dari mana, apa message-nya, dari negara mana, kapan dikirim dan lain sebagainya, itu akan bisa kita lihat. Kemudian data-data yang tidak sesuai bisa kita delete, kita hapus, yaitu kita data cleaning lah, supaya data yang tadi ini yang masih ada data-data sampah, misalkan seperti data ini, datanya misalkan ada data kira-kira beberapa tahun yang lalu, yang misalkan data itu dari apa ya, nanti bisa kita lihat ya, data-data yang tidak sesuai lagi, atau kita menginginkan data 2013 ternyata masuk data 2000 di bawah 2023, di bawah 2023, 2022 tahun yang lalu, kita tidak menginginkan data itu. Itu kita hapus, sehingga data-data yang mau kita cleaning atau kita cleansing itu lebih gampang kalau sudah kita masukkan dia ke dalam database. Kemudian poin nomor 14,
15 dan 16 ini ya tergantung tadi ini requirement datanya apa. Jadi kalau datanya itu hanya sekedar beberapa orang yang memperbincangkan mengenai hal tertentu itu gampang. Tapi kalau misalnya mengenai di sini analisisnya lebih jauh lagi yang membutuhkan orang-orang yang membutuhkan penelitian atau pemikiran lebih lanjut, itu tidak kita bahas karena fokus kita adalah untuk membahas bagaimana melakukan coding, kita bagaimana menggrab data tweet dari Twitter menggunakan apa namanya library SNScript dan Pandas gitu. Oke, itu secara garis besar apa yang akan mau kita lakukan. Sekarang kita explore satu persatu mengenai poin-poin yang ada di sini. Oke, yang pertama tadi adalah kita menginstal SNScript. Apa itu SNScript? What is SNScript? Ataupun ya SNScript. Jadi di sini penjelasannya, SNScript itu adalah scraper for social networking services. Jadi dia itu adalah scraper untuk social networking, itu media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Nah, itulah dia SNScript ini. Kemudian di sini disebut juga lagi SNScript itu adalah Python library untuk for data scientist. Jadi memang library ini adalah library-nya Python untuk data scientist. Oke, kemudian SNScript itu adalah another approach for scraping information from Twitter. Jadi ada misalnya cara lain ya, ada menggunakan Tweety tapi itu menggunakan apa namanya, harus ada API-nya. Jadi ini adalah salah satu cara ataupun cara lain. Sementara yang lain pun masih ada cara untuk bagaimana men-scrap ataupun mengambil data dari media sosial. Kemudian SNScript itu does not require the use of an API. Jadi dia tidak membutuhkan API. Jadi ada tadi aplikasi ataupun apa namanya library yang membutuhkan API seperti saya bilang tadi Tweety dia menggunakan API. Tapi kalau untuk SNScript ini dia tidak menggunakan API. Kemudian SNScript juga can also scrape content from other prominent social media network like Facebook, Instagram, dan lain-lain. Jadi dia bisa tidak hanya Twitter saja, dia medsos yang lain juga bisa di scrape sama dia without limit. Jadi karena dia tanpa limit apa aja yang ada di server media sosial itu bisa di-grab-nya. Jadi kalau kita mau membatasinya tentu supaya tidak kebeban juga laptop ataupun server kita. Jadi ya kita batasi sesuai dengan keinginan kita. Kemudian SNScript itu requires Python 3.8 or higher. Jadi kalau Python kita itu harus 3.8 atau di atasnya. Jadi kalau di bawah 3.8 tentu SNScript ini tidak jalan. Kemudian the Python package dependency are installed. Jadi Python package dependency ini akan diinstal secara otomatis ketika kita menginstal SNScript. Jadi banyak nanti dependensiesnya itu akan terinstall otomatis apabila kita menginstal SNScript ini. Nanti di belakang bagaimana kita menginstalnya. Note, one of the dependencies LXML also requires libxml2 and libxslt to be installed. Jadi ini juga akan diinstalnya secara otomatis. Jadi nanti sebelum kita melakukan kerjaan ini, kita cek dulu apakah Python kita itu versinya udah sesuai 3,8 ke atas. Jadi kalau belum tentu harus kita upgrade lagi Python kita gitu. Nah, ini tadi saya bilang, jadi pada saat SNScript itu diinstal, ini dependensiesnya ini, ada berapa ini? Ada 10 ini kira-kira, ini akan diinstalnya secara otomatis. Oke, jadi apa-apa saja yang terinstall itu, nah ini bisa dibaca nanti, fungsi-fungsinya apa juga, bisa di elaborate ataupun explore di internet.
Oke. Selanjutnya poin nomor 2 yaitu Pandas. Install Pandas. Pandas itu apa sih? What is a Pandas? Pandas itu Python data analysis. Is a must in the data life cycle. Jadi dia harus ya untuk data menganalisa data kita itu harus ada Pandas. Kenapa? Karena Pandas ini adalah Python library juga ataupun package yang provide fast, flexible data structure such as data frame. Nah, nanti ada data frame-nya. Jadi kayak ya di kolom-kolomnya, field-fieldnya gitu. Dia sudah terstruktur dengan bagus dan very easily dan intuitively. Itu Pandasnya. Kemudian pada saat Pandas itu nanti kita install, dependensinya ini akan juga otomatis terinstall. Ada 5 dependensi. Oke, jadi untuk melakukan tadi bagaimana kita menggrab ataupun men-scrape tweet data dari Twitter menggunakan SN Scrape dan Pandas ini, inilah poin-poinnya nomor 1 sampai poin nomor 16. Jadi yang kita lakukan menggunakan Python kita itu adalah nomor 1 sampai nomor 11, nanti sudah bisa langsung kita lihat datanya. Tapi untuk memanage lebih lanjut ataupun melakukan lebih bagus hasil daripada yang sampai 11 ini, kita insertkan nanti data kita ke dalam database, kemudian bisa kita cleaning sehingga data itu lebih informatif. Oke, nanti akan kita lakukan satu persatu ini supaya kelihatan hasilnya nanti. Oke, next. Setelah kita lakukan satu persatu, nanti di sini ada display frame. Ataupun tadi kita kalau di awal itu untuk mengkolek data ya di sini. Data collection, poin nomor 2 di sini. Di sini dia sudah, data itu sudah terkolek. Data collection. Jadi resultnya yang kita cari tadi yang berkaitan, misalkan tadi kita melakukan di sini scrapernya FIFA U20 World Cup. Jadi apa-apa teks ataupun konten yang ada di Twitter dan sejenisnya yang ada message FIFA U20 World Cup ini, maka nanti akan keluar gitu. Nah, ini dia sudah keluar. Misalkan ini ada FIFA World Cup U20, di sini nanti pun ada FIFA dan lain sebagainya. Ini data itu kita scrap dia semuanya. Tadi kan kita meminta di sini misalnya sampai maksimum tweetnya 10.000, kira-kira 10.000. Nanti di sini kelihatan data yang tertweet itu berapa yang kita ambil gitu. Ini data mentahnya di layar, nanti bisa kita lihat kayak gini. Setelah data scrap ini, kita tengok lagi di sini. Ini display frame ini, inilah yang tadi yang di layar. Kemudian kita masukkan dia ke CSV file. Jadi data ini kita save dulu ke CSV, baru kita masukkan ke dalam database. Ya. Oke, setelah dimasukkan ke dalam database, inilah data yang ada di dalam database. Sehingga ini bisa kita lihat kolom date time-nya, source label, like count, tweet ID, content, username, dan lain-lain. Nah, ini banyak. Ada beberapa field ataupun kolom-kolom yang ada di data Twitter kita. Kemudian data tersebut itu, ini bisa kita kita manage. Jadi source label ini, message Twitter itu berasal dari mana? Ya, apakah Twitter berasal dari Android, ataukah Twitter itu berasal dari iPhone, ataupun dari web Twitter dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita manage, kita kumpulkan, kita grup baikan. Ternyata di sini Twitter dari Android yang paling banyak sampai 3.000-an, Twitter web application 1.800-an, Twitter for iPhone 1.300-an, jetpack.com 1099. Ah, jadi ini adalah penggunanya, dia dari mana asalnya message Twitter tadi gitu. Nah, total yang kita script tadi ada di sini 10.000, 10.002. Oke. Nah, jadi pertanyaan yang tadi pertama di atas itu, how to scrape Twitter from Twitter, tweet data from Twitter using Scrape and Pandas.
Nah, jadi kan ada pertanyaan, apakah tentang FIFA U20 World Cup sedang banyak diperbincangkan di Twitter? Jawabnya yes. Kenapa? Karena data mengenai U20 yang diperbincangkan kira-kira jumlahnya sampai 10.000. Kita mintakan keluar dia 10.000 data. Kemudian apakah sedang viral? Yes. Kalau udah 10.000 data tweets, ya tentu bisa dikatakan viral. Walaupun viral itu nanti mungkin apakah 1.000 udah viral atau 2.000 atau 500 atau 10.000, tapi ini udah cukup banyak. Berapa orang atau akun yang sedang memperbincangkan mengenai hal tersebut? Maksudnya mengenai FIFA U20 World Cup itu lebih dari 10.000. Dari mana saja mereka? Jadi dari location-nya, karena tadi kan di apa ini ada location nih. Mana location? Nah ini nomor 9. Jadi yang mengirimkan message atau yang men-tweet itu orang-orang yang melakukan tweet itu ada dari mana saja. Ini dari Nigeria ada 394. Nah, ini nanti bisa diapakan lagi eh, di manage lagi atau dirapikan lagi sehingga supaya lebih valid lagi dia. Lebih valid dalam arti contoh di sini ada Jakarta, nanti di sini ada Indonesia. Jadi kalau untuk kita grup by dia atau kita kelompokkan negara, Indonesia sama Jakarta ini kan tentu menambahkan ke sini sama dia. Atau di sini ada Jakarta Indonesia itu ditambahkan. Tapi data mentah yang kita scrape dari Twitter itu message-nya demikian location-nya. Jadi nanti bisa dirapi-rapikan supaya kalau kita mau menggrupkan per negara itu dari mana-mana saja itu totalnya ininya jadi sudah apple to apple. Jadi negara ke negara, bukan ada negara ada kota, di negara itu ada beberapa kota, ditulis juga kotanya. Jadi tidak apple to apple. Jadi kita apple to apple kan kalau kita mau bandingkan per negara, jadi di sini kota-kota itu dia ada di negara mana harus kita gitu kan. Oke, jadi eh, teorinya udah saya sampaikan. Sekarang let's go coding on Colab. Jadi kolaboratif ya by Google. Jadi kita melakukan coding dari sini, dari kolaboratif Google. Oke, jadi caranya ini. Bentar. Untuk kolaboratif Google itu ada di Colab ya. Bentar. Tadi ada di, nah ini. Oke, new notebook. Oke, jadi pointer-pointer yang tadi kita lihat di sini untuk melakukan ini, ya, apa yang harus dilakukan atau lebih tepatnya ini akan kita kopikan dulu ke dalam di sini supaya kita gampang untuk, oke, kita taruh di sini. Oke. Ini udah saya siapkan di sini. Oke. Oke. Yang pertama kita cek terlebih dahulu, ya. Oke. Kita tengok dulu ini. Coba ini print. Apakah sudah jalan? Print. Hai guys.
Oke, ini kita tengok connecting. Kita pastikan dulu bahwa tools kita ini bisa atau sudah connect ke, misalnya tadi syaratnya kan ke Python berapa tadi? Ada tadi syaratnya ya. Coba kita lihat lagi. Nah, ini Python 38 or higher. Oke, sekarang kita sudah connect. Kita coba ini Python version. Oke, jadi Python yang saya pakai sekarang ini adalah Python 3916. Jadi sudah sesuai. Ini 3,8 ataupun lebih tinggi. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan install SNScript. Oke, jadi tinggal kita copy paste saja dari sini biar cepat. Kita tambahkan dulu di sini. Oke, install SNScript, kita run. Oke, sudah berhenti berarti sudah selesai. Jadi pada saat kita menginstal SNScript ini yang terinstall ya. Jadi dependensi yang terkait dengan SNScript yang kita install itu, ini semua udah terinstall. Seperti di teorinya tadi kan saya bilang atau udah saya bacakan bahwa apabila kita install ini, dependensi ini akan otomatis terinstall. Ini Python-nya pun 3,9 sesuai dengan Python yang terinstall di tools ini. Oke. Berikutnya setelah SNScript install adalah nomor 2. Kita install Pandas. Install Pandas. Ini install Pandas. Poin nomor 2 kita install Pandas. Kita tambahkan dulu lainnya. Oke, sini Pandas. Run. Kalau selesai kursor berputar, stop dia, finish, berarti dia udah selesai. 5 second, 5 second dia sudah selesai. Oke, pada saat Pandas ini kita install, package dependensi yang terkait dengan Pandas juga sudah terinstall. Oke, sudah running well. Nomor Pandas itu nomor 2. Sekarang nomor 3, kita import ini. Nomor 3, import SNScript modul Twitter S. Kita bikin dia aliasnya SN Twitter. Oke, kita import. Nanti kita tambahkan lagi untuk line code kita. Oke, run. Just. Selesai. Habis SNScript. Kita impor. Ini dia ya. Sekarang nomor 4, kita impor Pandas, aliasnya sebagai PD. Nomor 4. Oke, tambahkan dulu line code-nya, nomor 4. Ini. Kita run. Ini jangan terbalik, sorry. Kita buangkan dulu ini supaya urut-urut dia sini. Dan tadi oke udah. Baru tambah code-nya, baru di bawah yang Pandasnya. Oke, kita run. Import Pandas, oke sudah. Import Pandas nomor 4. Poin nomor 5 sekarang adalah kita bikin parameter max tweet-nya misalnya
10.000 atau 1.000 terserah. Kita taruh misalnya di sini max 10.000. Artinya kira-kira karena dia mulai dari 0, jadi lebih dia dari 10.000. Tadi harusnya 10.001 ya, tapi coba kita tengok. Oke, ini impor Pandas ya. Tambahkan code. Kita bikin variabel max speed sama dengan 10.000. Oke, kita run. Oke, selesai. Selanjutnya adalah kita bikin creating list array-nya. Creating list array. Jadi tempat menampung data-data tweet nanti di append ataupun ditambahkan ke sini. Max array-nya ya. Oke, kita tambah line code-nya. Kita run. Oke, max array-nya udah selesai. Max array. Oke. Sekarang nomor 7 variabel set-nya, set scraper-nya. Oke. Untuk hal ini seperti yang ini biasanya kita taruh yang lagi ngetren lah, yang lagi rame gitu. Oke, kita tambah dulu line code-nya. Jadi yang lagi rame sekarang itu kan FIFA U20 World Cup. Oke, kita run ini. Atau kalau mau dicoba nanti yang lain juga bisa, ataupun dari account Twitter tertentu. Dia meng-tweet apa saja gitu, itu bisa juga. Atau kita mengambil yang FIFA World Cup ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa bisa. Jadi banyak yang bisa kita explore. Oke. Nomor 7 sudah, sekarang nomor 8 scrap tweet data. Oke. Untuk tweet data karena panjang saya taruhkan tadi di sini. Ini ya. Copy. Oke, kita tambah dulu line-nya satu, line code. Oke, baru kita run di sini. Set. Jadi ini agak lama karena dia akan mengambil sampai seluruh yang ada di servernya Twitter, tapi kita batasi max tweet-nya 10.000, kira-kira 10.000 ya, sehingga seluruhnya itu akan di scrap atau di grab ataupun diambil datanya ke tools ini. Oke, kita tunggu rekan-rekan. Karena kita buat tadi 10.000, makanya dia mungkin agak memakan waktu lah, kira-kira 1-2 menit barangkali ya. Tapi kalau kita taruh tadi cuma 1.000 ataupun 500 itu datanya pasti cepat. Ini dieksekusinya sampai mengambil data 10.000 record. Kita tunggu dulu. Jadi akan diambil datanya itu, date-nya, source label-nya, like count-nya, ID, dan lain sebagainya akan diambil. Oke, sambil kita tunggu. Ini pun bisa juga kita lihat, misalnya dibukanya ya. Nah ini. Jadi collab kita itu RAM-nya 0,99 GB yang kepake dari 12,68 GB. Kemudian disknya itu kepake 25,58 GB dari 107,72 GB. Inilah, nah ini Python 3 Google Computer Engine Backend. Jadi kan 3.9 ya punya saya nih. Nah, ini bisa kita lihat juga 3.9.
Jadi biasa juga disebut Python 3 Google Compute Engine Backend. Sebenarnya bisa juga kita menggunakan lokal komputer kita, tapi ada library yang belum jalan saya uji coba ya. Jadi kalau rekan-rekan misalnya nanti kita biasanya pakai Jupyter ya, eh, environment-nya ataupun medianya, tapi karena ada library yang tidak jalan di situ, makanya saya menggunakan eh, apa namanya ini Google Compute Engine Backend atau kolaboratori ini bisa merunning machine learning ataupun data science yang kita bisa merunning Python di dalam tools ini. Oke, masih jalan rekan-rekan. Ini sudah, ternyata agak lumayan lama ya. Ini sudah berjalan 3 menit lewat, tapi tidak apa-apa, kita tunggu. Mungkin ya beberapa detik atau 1-2 menit lagi dia selesai. Nanti kalau sudah selesai, nanti baru akan kelihatan. Nah, ini ada yang warning satu ya. Mungkin gara-gara ini jadi tambah dia nanti 10.002. Biasanya 10.000 tambah satu aja. Nah, jadi kalau pada saat running ada nanti, ini kebetulan datanya yang warningnya nanti bisa dieksplor. Tapi kalau misalnya ada parameter atau variabel di Twitternya yang misalnya absolute ataupun sudah mau depreciate, itu bisa kita lihat di sini. Tapi ini kebetulan datanya yang warning. Ada salah satu data yang warning. Oke, ini kita abaikan aja. Itu biasanya nanti kita obok-obok itu pada saat kita mengcleaning data. Jadi data-data sampah akan kita buang itu di data cleaning point nomor 13. Oke, kita tunggu dulu yang ini berjalan. Oke, tadi kita taruh agak terlalu banyak ya datanya ya. Jadi membutuhkan waktu lebih dari seperti biasanya. Jadi kalau kita taruh tadi cuman menggrab data 1.000 atau 500 saja, tentu udah kalau 1.000 aja udah 10 dari ini. Ini sudah 5 menit 30 detik. Kalau 10-10-nya itu dibagi 10 belum sampai 1 menit seharusnya kan kalau untuk 1.000 rekor saja. Tapi tidak apa-apa. Kebetulan sudah terketik tadi max tweetnya 10.000. Ya, kalau ada 10.000 atau lebih record yang terkait dengan FIFA U20 atau U20 World Cup, maka itu nanti akan ter-scrap semua, tergrab, terambil semua ke lokal komputer kita setelah kita save ya dalam bentuk CSV, kemudian bisa kita insertkan ke dalam database supaya bisa gampang di manage ataupun ada data-data yang tidak penting yang harus kita delete. Ini sudah 6 menit 28 detik, masih belum selesai juga. Dan ini rekan-rekan tergantung kecepatan daripada internet kita juga. Kalau internetnya itu misalnya lemot ataupun lambat, tentu dia akan lebih lama men-scrap data dibandingkan apabila komputer kita ya data speed-nya itu kencang gitu. Tapi biasanya saya untuk yang kalau saya coba untuk siang hari itu mungkin lebih cepat dia apanya selesainya gitu. Ini sudah 7 menitan, tapi mungkin udah mau hampir selesai ini. Saya yakin ini di bawah 10 menit. Ini sedang jalan. Oke, kita tengok dulu. 7 menit 25 second.
Oke, 7 menit 52 second, hampir 8 menit rekan-rekan. Kita tunggu saja, sabar. Hup. Saya kira udah selesai. Keluarkan data. 8 menit 18 second. Kita tunggu. Ini akibat terlalu lama tadi kita buat terlalu banyak data tweet. Max tweet 10.000. 10.000 record. Dan satu record itu ada berapa belas field ataupun kolom, sehingga memang data yang di query atau di scrap itu cukup banyak ya. Oke, ini sudah selesai kayaknya. Oke ya, selesai karena sudah tidak jalan kursornya. Oke, selanjutnya ini scrapnya ya. Oke, selanjutnya adalah creating data frame. Creating data frame. Oke. Kita ambil dulu untuk creating data frame-nya ini. Kita copy paste saja. Oke, di sini kita persiapkan dulu satu line code. Oke, kita pastikan di sini. Kita run. Oke, selesai. Ini 8 menit ya. Ini hampir 0 second. Oke, selanjutnya adalah udah kita creating data frame. Nomor 10 adalah display frame. Ya, display frame ini adalah menampilkan data frame-nya, mendisplaykan data frame. Data frame-nya ya message-nya yang kita query dari situ, dari internet, dari Twitter yang ada di network. Oke, ini kita bikinkan dulu satu line code. Taruh display data frame. Klik. Nah, ini adalah data frame-nya. Inilah maksudnya data frame. Ada date time-nya, ada source label, ada like, ada tweet ID, ada konten, ada username, display name, location, follower, apa saja. Coba kita tengok dulu semua di sini ya. Ini. Following, verified, retweet. Nah, inilah data-data yang ada di internet. Oke, sekarang setelah itu, ini selanjutnya adalah save data ke dalam CSV file. Oke. Save data ke dalam CSV file. Jadi data-data yang ada di sini kita save ya ke dalam CSV. Kita buat satu line code. Nah, ini kita kasih namanya file 2. Ya. Jadi supaya tidak tabrakan di data komputer. Oke, saya klik. Oke. Ini datasheet file 2 ini .csv akan ada nanti di lokal komputer saya di sini. Ini yang akan kita ambil ini. Datasheet file 2. Oke, ini kita bisa download. Ini dia. Kali ini yang di sheet komputer ini ke Excel, CSV file. Itulah yang akan kita masukkan nanti ke dalam database supaya bisa di-manage. Oke, karena filenya besar, ini sedang jalan ya kursornya. Kita tunggu.
error. What happened? Kita coba lagi kawan. Download. Besar kayaknya ini kursornya lagi berputar. 5,61 mega. Oke, kita tunggu. Jadi setelah ini kan tadi data yang ada di layar monitor. Sekarang data itu kita download ke dalam Excel dalam bentuk file CSV. Nah, ini dia. Ya. Ini ID-nya. Ini the time, ini source, ini like count, ini tweet ID, ini content, ada username, display name, dan lain sebagainya. Oke, ini kita save dulu. Ingat rekan-rekan, namanya datasheet file 2 ya. Oke, datasheet file 2. Oke. Jadi ini apa namanya field-fieldnya nih, kalau kolom-kolomnya ini udah saya siapkan di apa dalam database. Nah, ini ya ada ID, date time, semua inilah field-fieldnya, data frame-nya. Ini masih blank. Sekarang kita impor tadi namanya file 2. Oke, ini kita impor CSV dari download tadi. Ini download, nah ini file 2 ya, datasheet file 2. Oke, kita impor. Oke, yang data-data yang tidak penting seolah-olah dianggapnya error sini, tapi tidak apa-apa. Kita close, coba kita refresh. Oke, datanya sudah masuk. Nah, data yang masuk ini bisa kita lihat, ini saya bikin, udah buatkan skripnya. Jumlahnya berapa banyak misalkan. Nah, ini. Count tweet, data scientist. Oke, ini kita coba lihat berapa jumlah data yang masuk. 10.002. Kemudian kita tengok dulu ya, tadi udah ada di sini masalah data kita. Data yang masuk itu jumlahnya 10.002. Ini 10.002. Kemudian data Twitter, Android 3.000-an, data Twitter, web application 1.000-an. Nah, ini kita coba. Jadi data-data ini kita manage dulu ya. Ini location. Ini tadi yang ditampilkan di sini adalah source label. Oke, kita ini dulu source label ya. Jadi kalau source label itu ini dia source label. Select source label. Tengok sekali lagi. Source label langsung. Source label. Oke, kita tengok sekarang dia sini group by source label. Coba kita run. Stop. Apa yang salah ini? Oh, ini belum ya.
source label kan. Oh, ini ada kelebihan satu ini. Source label jumlah, oke. Run. Oke, ini udah. Nah, ini adalah source sumber Twitter tadi itu, message itu berasal dari Twitter Android ada 3 ribuan, Twitter web application ada 1900-an, Twitter for iPhone ada 1400-an. Nah, ini juga tadi sudah pernah saya kasih apa di sini nah, ini untuk Twitternya ya, apa source labelnya. Oke, selanjutnya itu bisa kita lihat juga location. Nah, kita mau melihat misalnya Twitter ini dari negara mana saja sih? Ada dari Nigeria 380-an, United Kingdom 342, Lagos Nigeria 326, Indonesia 325, tapi ada lagi sini Jakarta 116. Nah, kalau dibuat ke negara harus dijumlahkan. Jadi ini kita tengok dulu lagi materi kita ya. Oke. Jadi ini jumlah tweet yang masuk yang kita query ya, tapi karena kita menginginkan tadi kira-kira 10.000, dia keluar 10.002. Ini dari negara mana saja. Kemudian bisa juga tadi kita ambil, kita tarik misalnya dari apa namanya? Bisa juga kita tambahkan di sini ya. Yang tadi ini misalkan kita mau mengambil nah ini apa namanya ini? Source labelnya ini. Jadi dari mana saja misalnya apa kita ini Twitter kita ini source-nya ini bisa kita lihat di sini. Misalnya ini kita ambil. Oke, ini bisa menjadi informasi tambahan lagi untuk kita tambahkan di sini. Nah, ini kalau yang pertama, yang ini tadi uh, Twitter Android, oh ini sama. Oh ini pula ya, sorry. Jadi yang mau kita inginkan satu lagi itu adalah location yang belum ada di situ. Location, oke kita gabungkan dia di sini. Oke, ini bisa kita ambil. Jadi yang melakukan nge-tweet itu dari negara mana saja yang 10.002 tadi itu. Ini kalau kita jumlahkan nanti ini ada di negara-negara inilah yang melakukan nge-tweet mengenai U20. Oke, kita teruskan dulu ini. Oke. Selanjutnya oke, ini kita hapus dulu, kita take down. Jadi dari yang pertanyaan di depan tadi, apakah tentang FIFA U20 World Cup ini sedang banyak diperbincangkan di Twitter? Jawabnya ya, yes. Kenapa? Ya, karena datanya sudah kita buktikan tadi, banyak, lebih dari 10.000 orang ataupun 10.000 account memperbincangkan masalah FIFA U20. Apakah sedang viral? Ya, tentu viral karena udah lebih dari 10.000 orang memperbincangkannya. Dari mana saja mereka? Ini dari beberapa negara memperbincangkan masalah FIFA U20 World Cup. Jadi tidak hanya dari Indonesia, dari negara luar pun banyak sekali memperbincangkan tentang ini. Jadi itu kawan-kawan mengenai how to scrape tweet data from Twitter ya, using SN Scrape dan Pandas. Scrape tweet from a text ataupun content search. Yang kita set tadi sudah ada tadi di sini, yang kita set adalah mengenai data ini FIFA U20 World Cup. Jadi demikian rekan-rekan
yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Nanti akan kita lanjutkan lagi kebiasaan kita, yaitu explore tentang Flutter. Tapi ini ya sebagai apalah namanya, mix dulu. Jadi ada Flutter, kemarin kita main di PHP, kemudian ini kita main di data science, ya. Jadi semoga apa yang saya tampilkan ini bermanfaat bagi rekan-rekan. Jadi bagi rekan-rekan yang kira-kira apa namanya, video ini berguna bagi rekan-rekan, dan bagi rekan-rekan yang belum apa namanya mensubscribe, silakan mensubscribe, like and share. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan. Demikian rekan-rekan, sampai ketemu. Bye bye.